depan bisa mengundang rekan-rekan minimal 10 orang guru untuk melakukan pembahasan terkait dengan budaya positif. Itu bahwa ada beberapa hal terkait dengan keyakinan kelas. Tidak anak-anak nanti di dalam kelas itu mereka sebagai pembelajaran pembelajaran di kelas mereka akan mengimbaskan rekan-rekan yang ada budaya positif yang harus kita berikan. Gitu. Yang di depan itu di Selasa nanti 10 orang minimal nanti kita 1 jam. 1 jam. Oke. Terima kasih Pak. Baik sekalian, mari kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti dari 2 pendapat Anda dan tentunya kenapa kok keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas itu pasti akan semua itu melaksanakan ya. Dan nanti masing-masing atau katakanlah beberapa yang mungkin mempunyai 2 pendapat gitu ya terkait dengan keyakinan kelas, yaitu pernyataan yang universal, pernyataan yang positif, yang jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak ya, yang tidak diingat gitu ya. Jadi nanti silakan Anda menjelaskan pendapatnya dan silakan nanti maju ke depan untuk dituliskan di papan tulis ya. Kita tulis dulu, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, silakan siapa yang akan mendapat tentang keyakinan kelas kita? Siapa? Silakan. Ya. Silakan Juni ya. Ya, Juni mengatakan setiap anggota kelas perlu bahagia. Betul kan? Kita perlu bahagia pastinya. Kalau kita nggak bahagia, ya nggak enak. Tapi kalau kita bahagia, tentunya kita semua bisa berlakukan juga dengan baik. Oke, yang berikutnya silakan. Oke, ya. Silakan. Bersikap sopan dan menghormati guru ya. Ya, oke. Ini dia kelas. Bersikap sopan dan menghormati guru. Selanjutnya, oke. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Oke, baik, sambil nanti kita pastikan bahwa 2 pendapat dari masing-masing siswa atau beberapa yang kita bahas bersama. Kalau nanti ada yang menulis ya, tulis nanti ditempel menjadi keyakinan kelas. Sambil kita menunggu dari pendapat yang lain dan tulis. Oke, silakan. Ini bertiga keyakinan kelas, silakan yang nomor 4. Siapa? Oke, silakan. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ya, sikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oke, yang berikutnya, silakan. Ya, silakan Mbak. Setiap anggota kelas perlu belajar. Maksudnya perlu belajar bersama-sama gitu ya. Oke. Ini ada 5 keyakinan. Yang ke-6 silakan, ada lagi? Oh ya, silakan. Ya. Ya, setiap anggota kelas perlu merasa aman ya, jadi dan
pengalaman dari lain gitu ya, sehingga kita bisa aman. Oke, yang ke-8, yang ke-7. Oke, silakan. Ya. Ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Oke, belum yang berikutnya saya ulang lagi. Setiap anggota kelas perlu bahagia. Mungkin ada lagi yang berikutnya, silakan. Ya. Ya. Yang ke-8, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi piket yang dibuat gitu ya, harus bertanggung jawab masing-masing ya. Jadi dari apa, siapa, dan seterusnya, maka dilaksanakan. Oke. Yang ke-8, yang ke-9, silakan. Oke, ya. Yang ke-9, ya. Yang ke-9, saling peduli dan membantu sama lain. Jadi yang ke-9. Oke. Yang ke-10. Oke, ya. Yang ke-10. Ya. Silakan. Yang ke-10, senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, berarti kan harus jadi terbaik gitu ya. Setiap pelajaran di kelas, siapapun yang mengajar, setiap kegiatan apapun yang menjadi yang terbaik. Baik, kita diulang. Jadi yang pertama, setiap anggota kelas perlu bahagia, bersikap sopan dan menghargai guru, bekerjasama menjaga kebersihan kelas, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu merasa aman, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Terus bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang ke-9, saling peduli dan saling membantu satu sama lain. Yang ke-10, senantiasa menjadi diri terbaik. Ya, jadi setelah ditulis oleh teman Anda, nanti silakan ditandatangani, sehingga nanti pihak kelas nanti akan kita tempel gitu ya di kelas ini. Kira-kira bagaimana, semuanya sudah yakin siapa yang kelas ini? Ya. Pak bersama ya? Ya. Yakini bersama, ya kita yakini bersama menjadi keyakinan kelas ya, yang nanti ke depannya akan kita pakai acuan bersama-sama gitu ya sekali ya. Baik, terima kasih sudah ditulis dan ditandatangani ya tadi ya. Silakan ditempel, ya ditempel ya.
dan ini menjadi keyakinan kelas kita ya. Baik, terima kasih ya. Hingga apa kamu mengetahui tempat buang sampah? Ya, kamu mengetahui di mana tempat buang sampah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Saya akan membuat sampah plastik. Baik, itu bisa dilakukan dengan baik. Apakah besok ada masalah untuk memperbaiki diri kamu? Tidak Pak, saya bisa melakukannya. Baik, terima kasih. Saya menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Aldi, bagaimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Kalau saya kira kamu kurang enak badan. Soalnya kemarin waktu kelompok kamu membersihkan kelas, kamu tidak kelihatan. Betul Pak, saya memang sengaja tidak mengikuti tugas kelas. Bapak memanggil kamu ini bukan untuk memarahi atau menyalahkan kamu ya. Memang saya tidak bersalah kok Pak. Kamu merasa begitu dia, namun berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ya Pak, bagaimana solusinya? Bapak ingin mengetahui kenapa alasan kamu tidak ikut membersihkan kelas. Betul Pak, sekolah kita kan sistemnya moving class, sehingga menempati suatu ruangan selalu bergantian. Seharusnya kelas lain tidak mengotori kelas yang saya tempati Pak. Bagus Aldi, kamu mau sikap seperti itu. Dan kamu harus mencari cara lain bagaimana cara kamu efektif untuk membersihkan kelas yang kamu tempati. Baik Pak. Oh iya, Bapak ingin tahu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang ingin kamu lakukan? Melaksanakan tiket membersihkan kelas dengan bertanggung jawab Pak. Betul, dia. Kamu gagal ingin menjadi orang yang seperti apa? Kedepannya saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Bagus. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membersihkan kelas dengan bertanggung jawab. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk melakukan tiket secara sungguh-sungguh. Saya selalu dengan kamu, Di. Kamu sudah bersedia menebarkan kebaikan kepada orang lain. Sukses ya. Kami kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Setelah saya dipanggil dan berdiskusi dengan Pak Rifai, saya merasa lega atas permasalahan yang saya hadapi karena telah mendapatkan solusi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala SMK tahu yang dalam ini boleh soalan soal lagi dan lawan di kegiatan untuk pembinaan teknis terkait dengan bantuan dan urusan di Jakarta dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih yang meluangkan waktu pada sesi ini. Pertama-tama kita mengucapkan ucapan kepada Allah yang mana kegiatan pada ini terkait dengan paparan yang saya sampaikan, yaitu terkait dengan seminar budaya positif dan apabila kita bekerja dalam soal tertuang dari kita berusaha Muhammad SAW yang mana kita semuanya dikembangkan memang sampai di akhir hayat nanti. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya dan pastinya bahwa kita berbicara terkait dengan budaya positif harus kita keluarkan, harus kita sebarkan bisnis positif ini sehingga kita bisa membagikan kepada semua. Baik Bapak sekalian, untuk memulai acara pada siang ini, jadi kami pembukaan yang kedua disampaikan masalah yang dilalui oleh persoalan dan nanti kita kita menyampaikan bicara dulu. Kita buka, kita lihat dulu, terus nanti patahin pelaku yang melalui kepala sekolah dan nanti kita penyampaian materi terkait dengan budaya positif dan nanti terakhir untuk baik Bapak sekalian, untuk awal kegiatan pada siang ini marilah kita buka kegiatan tentang budaya positif dengan saat basmalah. Untuk acara yang kedua ada Bapak Mustahil suara yang mewakili Bapak Kepala tahu. Baik,
terima kasih untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk selaku CGP di Angkatan 9, Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti seminar budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai. Untuk itu saya sebagai mungkin wakil tetap mendukung, karena budaya positif itu adalah hal yang memang sangat perlu kita tanamkan dan kita tanamkan, apalagi di anak-anak yang di era generasi Z ini. Kita tidak perlu memakai kekerasan. Terkait dengan budaya positif Bapak Ibu, itu yang jelas nanti akan disampaikan oleh Pak Rifai untuk lebih jelasnya. Tapi budaya positif itu adalah sesuatu hal yang memang artinya perlu dan harus dilaksanakan di setiap lembaga sekolah. Ini saya juga pernah mengikuti CGP. Jadi budaya positif itu yang jelas tidak menjustis anak mampu tidak, tapi kita coba memakai segitiga diskusi. Kita juga bisa membedakan antara konsekuensi hukuman serta dengan menjadi anak tersebut. Jadi di hukuman atau konsekuensi itu nanti kita sendiri yang artinya yang memberikan statement atau memberikan wawasan ke mereka. Jadi tidak ada kata ibaratnya guru menghukum murid, itu tidak ada. Tapi yang ada murid melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi seperti itu. Itu akan lebih menanamkan karakter anak, kedisiplinan anak, serta menanamkan kesadaran. Jadi itu sedikit yang mungkin bisa sampaikan terkait dengan budaya positif. Untuk mungkin lebih jelasnya nanti monggo Pak Rifai bisa memberikan wawasan Bapak Ibu Guru sama kita apa yang harus dilakukan terkait dengan budaya positif itu. Untuk itu mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu serta tempat. Saya serahkan ke Pak Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak sekalian, untuk seminar pada siang hari ini, jadi terkait dengan seminar budaya positif di bagian dari tugas kami selaku calon peserta dan peneliti pendidikan tunggal di angkatan 9 Bapak sekalian, dan di modul yang kita ada seminar budaya positif. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, salah satu tanggung jawab kita dalam itu adalah itu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling melindungi, saling mendukung, saling mengajak, saling bekerja sama ya. Sehingga ketika kebiasaan baik, dari kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi rasa baik di warga sekolah, dan pada akhirnya karakter kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tentunya ini kita harus saling kolaborasi tentunya, nggak bisa kita kerja sendiri. Apalagi soal keseluruhan nggak bisa tanpa ada Bapak Ibu dari pembina OSIS, wali kelas, dan yang lain. Dan sama juga kita semua, Bapak Ibu kelola, terutama juga ada kakoni, dan tidak bisa kita kerja sendiri. Jadi kalau kita lihat dari tanggung jawab kita sebagai guru kan bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif gitu, yang terdiri dari warga sekolah itu hal-hal yang mendukung tentunya. Nah ini Bapak bilang ya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita atau lingkungan Anda semuanya. Kalau kita di lingkungan sekolah, berarti kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, ini penting dilakukan. Jadi lingkungan positif ini akan membentuk sebuah budaya positif. Di budaya positif membuat siswa itu merasa aman dan nyaman ya, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga itu mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, kalau semuanya kan tergantung pada anak, jadi nggak bisa kita paksakan gitu ya. Jadi dulu memang kita bisa memaksa mereka, tapi sekarang dengan kurikulum merdeka anak diberikan keleluasaan untuk mengembangkan bakat atau bakatnya. Terus kita dari sebagai seorang pendidik ya, atau pimpinan sekolah, ini bagaimana kita atau Anda dapat menciptakan suasana positif dengan Anda selama ini. Nah ini kita buat ilustrasi. Ini sebagai seorang pendidik, hal yang saya lakukan untuk menciptakan suasana positif, pertama membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Tentunya kita nggak bisa hidup seperti sebuah negara, tetapi kita ada lingkungan sekitar kita, terutama ada orang tua, murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Terus menghormati dan menghargai siswa dengan bernegara yang tinggi, tanpa ada diskriminasi. Alhamdulillah kita di SMK kan nggak ada kendala ya, kita satu agama dan satu budaya, tapi ada mungkin ada siswa yang kebetulan dari daerah lain yang meneruskan pendidikan di SMK sehingga kan pasti karakteristiknya berbeda pastinya ya. Nah ini kita harus menghargai dan menghormati tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga kita harus memberi teladan dalam menumbuhkan karakter positif, memotivasi yang keempat memotivasi dan mencoba untuk mengeksplorasi potensi minat dan bakatnya. Jadi tentunya waktu kita yang dilihat anak itu kita ya, Bapak Ibu dulu tentunya teladan dari kita ya, namanya kita Bapak Ibu sudah bisa ukur dari kita mungkin anak terlambat akan kita berikan sanksi gitu ya. Bapak Ibu terlambat kadang-kadang para anak seperti yang kita tidak mempengaruhi mental mereka, tapi dengan keteladanan kita anak apa yang kita siap di depan juga ini menunjukkan semangatnya gitu ya untuk melakukan hal yang positif. Terus bagaimana penerapan disiplin saat di sekolah? Tapi kita lihat di sini, alhamdulillah penerapan di sekolah kita cukup efektif ya kan. Bagi contoh kita menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan juga sama. Terus semua sekolah hadir di sekolah sebelum pukul 7 dan pulang juga pukul 3. Nah, guru dan mungkin masuk kelas untuk melaksanakan belajar sejadwal yang sudah
pergerakan tentunya ya. Nah, terus terkait dengan budaya positif lagi sekalian, kita semuanya pasti membudayakan 5S dan juga salam, sapa, sopan, dan santun. Kemarin kita coba di apel, saya punya apel, ya maaf mungkin ada bapak ibu yang tidak berkenan untuk salaman itu mungkin ya, tapi pastinya yang tidak masalah atau tidak masalah itu silakan anak disalami bapak ibu yang ada sekitar anda, jika kebiasaan mereka atau punya karakter yang positif ketemu bapak ibu senyum atau kita juga senyum untuk anak-anak menyapa ya, kita kalau perlu pas kita datang kita juga melakukan salaman di depan kelas atau di depan kantor ya, pas kita masuk pertama disenyum salam sapa sopan dan santun 5S. Ini kalau kita lihat di standar nasional pendidikan dari sekalian, lingkungan yang positif sangat diperlukan. Ini akan pembelajaran yang terjadi pembelajaran yang berpihak pada mungkin sebagaimana tertuang dalam satu proses dan apa standar nasional pendidikan pasal 12. Jadi kita lihat di sini pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk dalam pasal ayat 2 huruf B bahwa belajar itu harus dalam suasana ada interaktif. Kita ada interaktif, terus inspiratif, menyenangkan, menantang, yang menantang. Terus memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi kita nggak sentral sebagai guru menguasai kelas tanpa ada dibalik atau tanpa ada posisi dibalik antara kita sama guru dan murid. Dan itu kita harapkan ada partisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tentunya Bapak sekalian, kita sudah melakukan itu tentunya dengan berbagai konsep, berbagai skenario masing-masing Bapak Ibu, yang pasti bahwa apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas ini kan harapannya juga peserta didik atau siswa-siswi yang ada di kelas ini menjadikan kita itu sebagai role model, dan tentunya apa yang saya sampaikan ini mereka akan mengikuti. Ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang bapak ibu guru kan sedikit memaksakan kehendak. Karena kalau begini gitu, ada gitu ya. Jadi kita lihat ini, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu gitu ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan ya, misalkan membuat kinerja. Pada saat itu, manusia akan menyadari bahwa perilaku malah tidak akan efektif untuk jangka panjang gitu ya. Sehingga ada sebuah hubungan pemusuhan yang terbentuk. Karena kita nggak bisa memaksa. Jadi anak itu dipaksa untuk maju ke depan, kita selalu duduk dan sebagainya kan nggak bisa. Ini kita lihat ada dari statement KAP bahwa bagaimana setelah bisa berubah dari pragmatis untuk respon pada pendekatan dari kontrol. Ini kita lihat, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, kita harus mengubah sikap atau perilaku. Jadi kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, maka harus mengubah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Kita melihat di dalam dunia ini seperti saat ini maka sangat cepat sekali, maka kita harus mau melihat dunia. Jadi kita masuk ke disiplin, makna disiplin. Jadi kita kaitkan dengan budaya positif, maka pertama disiplin. Untuk apa yang kita lakukan, mewujudkan budaya positif sekolah adalah disiplin sekalian. Kita bicara disiplin tentunya tidak bisa kita memaksa orang lain untuk disiplin tanpa kita sendiri disiplin. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan disiplin, tapi kita tidak disiplin. Nah, disiplin mengajarkan kita untuk bersikap aman dan tegas pada saat yang sama, bukan
bukan bersifat kasar atau keras dan berhubungan atau bersifat permisif ya. Ini disiplin ditujukan untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Maka kita harus memperhatikan yaitu saling menghormati antar guru. Nggak boleh, maaf ini kadang-kadang mungkin di sekolah lain bukan di kita, apa yang dilakukan oleh guru A maka ditebusi oleh guru yang lain. Atau Bapak Ibu membuat kebijakan yang positif, ada orang lain yang membuat gaduh atau mengatakan gaduh dan sebagainya. Maka nggak boleh, kita harus saling menghormati. Karena kita merupakan model bagi murid. Apapun yang kita lakukan, mesti murid akan mencontoh. Kalau kita melakukan hal yang negatif, ya kita mungkin guru-gurunya tidak akan negatif. Hal yang positif, tentunya akan ditiru. Kedua, komunikasi yang efektif. Dan kadang saya masalah. Jadi pasti masalah ada, maka kita bisa komunikasi yang efektif. Disiplin yang mengajarkan bukan bersikap permisif atau menghukum. Ya. Terus yang keempat, fokus pada solusi, bukan hukuman. Lima, bukan dorongan. Jadi dorongan menunjukkan upaya untuk mewujudkan cita-cita, upaya kebaikan, membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang. Jadi sekalian untuk mewujudkan perilaku yang positif dalam disiplin, kita harus disiplin dulu. Di apa yang sudah mulai dilakukan, mereka sudah menunjukkan sikap pada disiplin tentunya terkait dengan bagaimana kita harus datang ke sekolah, ketika kita masuk di kelas. Maka kadang-kadang kita di kelas, apalagi kita ada kegiatan yang banyak, kita sering di dalam kelas juga, kadang kita malu sama anak, ya. Kita malu sama anak. Ya, makanya kita dengan disiplin yang selalu kata di kelas, atau menjalankan kelas juga, maka sehingga anak akan melihat bahwa kita ini menjadikan role model, bahwa kita melihat bahwa ibu kita ini bagus ya, disiplinnya. Jadi mereka akan terkenal gitu ya sampai kapanpun saja. Nah ini kita lihat makna kata disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu menghubungkan dengan tata tertib pasti ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi gini, kata disiplin ini sering berhubungan dengan hukuman. Padahal itu sudah berbeda, karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru ini salah satu praktik ya. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu ya. Terus ini bagus sekali ya. Ini kita lihat dalam budaya kita makna kata disiplin di mana ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang-kadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kerja keamanan. Kadang-kadang disiplin nggak nyaman, kalau saya bisa datang agak siang, maka kalau disiplin harus datang tepat waktu, lebih pagi. Ada mungkin kalau biasanya kita bisa mengekspresikan apa yang kita lakukan di rumah, baju yang ada, jika dengan baju yang seragam kita nggak bisa nyaman, atau hal lain yang mungkin tidak sesuai gitu. Pastinya banyak hal yang mungkin merasa tidak nyaman. Tetapi kalau disiplin ini kita lakukan dengan santai, dengan pola pikir yang positif, pasti kita akan menjadi nyaman. Tidak ada masalah. Termasuk yang kita lakukan apa yang jam 7 ya, pastinya karena kita ASN maka jam 7 harus sudah di sekolah, bahkan sebelumnya. Jadi kita lihat dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Presiden kita mengatakan bahwa di mana ada pendidikan, disitulah harus ada disiplin dan kuat. Disiplin dan kuat. Tentunya kalau kita melihat di sebuah lembaga di mana pun, tentunya Bapak Ibu sekalian bahwa mereka punya acuan masing-masing tentang aturan yang ada di kantor atau di lembaga yang ada. Tentunya mereka berharap ada disiplin semuanya. Terus sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita kewajiban kita. Jadi Bapak Ibu kewajiban diri sendiri
positif terhadap diri kita, maka orang lain atau penguasa di atas kita yang akan mendidik kita, artinya itu sekalian. Dan peraturan itu adalah di dalam suasana yang merdeka. Ini ada nilai kebajikan bagi sekalian, nilai kebajikan yang lebih besar. Ini yang kami mengerti juga bahwa lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun pergerakan. Jadi ini merupakan payung besar dari kebenaran kita bagi sekalian, bahwa kita adalah sebagai sesuatu yang positif, yaitu merupakan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Saya setiap individu juga punya tujuan yang mulia. Mungkin punya tujuan yang mungkin negatif, mungkin misalnya, maka nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai kebajikan dari dalam institusi organisasi berbagai. Ini termasuk di profil pelajar Pancasila yang hari ini kita terangkan, yaitu unsur 3. Pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini juga diharapkan suatu karakter dari strategi sekalian. Terus mandiri, negara diharapkan bermandiri, terus kritis, dan tetap pendidikan global, berpokok-pokok dan kreatif. Tentunya juga apa yang kita kaitkan, kalau sekalian, kalau kita bicara di dunia kerja, tidak hanya akademik saja yang dinilai, tetapi kita juga harus mampu untuk berkolaborasi, tidak punya empati terhadap orang lain, kita juga harus menghargai bersama, itu tidak bisa kita egosentris atau tidak bisa dari sisi individualistis menurut saya. Enggak apa yang diprofil pelajar-pelajar sangat menginspirasi. Ini sikap mulia terus sekalian. Ini diharapkan ada punya jiwa toleransi. Toleransi apapun ya. Kalau bicara toleransi ada juga beragam baik. Tapi toleransi itu ada yang lain juga. Toleransi mungkin orang yang maaf ini dia ada beda mungkin, atau yang ada istiadat yang berbeda dan sebagainya. Artinya ada toleransi. Jika tidak bisa menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan itu benar, tapi kita harus menghormati dan mau menerap aspirasi dari mereka. Terus ada rasa hormat, terus integritas, mandiri. Kita juga menghargai, ada antusias, empati, keingintahuan, kreativitas bersama persatuan dan komitmen. Ini yang akan kita sikap dan hidup. Bapak Ibu sekalian, ini selalu pengajar atau selalu guru harus kan ada 5 proses kontrol. Pertama, sebagai penghukum. Kita kadang-kadang kan anak salah tidak mengerjakan tugas, kita cenderung ke penghukum ini contoh aja gitu ya. Jadi 5 proses kontrol ini penghukum. Berarti ada 5. Ini yang pertama penghukum. Di seorang penghukum ini bisa menggunakan data fisik maupun jadi orang yang belajar proses hukum ini seharusnya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau yang lebih dapat menekan murid-murid untuk dalam hati. Contoh di posisi hukum itu begini, patuhi aturan saya atau awas, ini kan kayak menghukum gitu ya, awas gitu kan gitu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Jadi kayak menjas gitu. Kayak tegas. Dan kita masyarakatnya tidak patuhi aturan saya atau awas gitu ya, cenderung mengatakan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya.
tidak akan menyakiti murid pasti ada. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kadang-kadang kita cenderung baik dengan anak, tapi anak kadang pemahamannya lain gitu. Wah, ini kok baik sama saya ya? Rasa tidak ada dua pemisah, tidak pembatas. Nah ini yang kadang-kadang dia merasa teman beneran, bukan teman guru dengan murid gitu. Nah kita harus jaga juga. Karena dalam artian sebagai teman, tapi kita bisa membatasi bahwa kita ini guru dan ada murid gitu kan. Jadi ini posisi ini bagus sekalian. Dulu di posisi teman menggunakan dengan baik dan guyon gitu, dan gitu atau lain-lain. Untuk mengganggu seorang, mereka akan berkata, ayo bantulah di bapak ya, ayo kan tidak bantuan, ayo kan tidak bapak selama ini sebagai teman, kayak akrab gitu ya. Tapi tahu bahwa kita guru, bukan teman-teman dalam sebenarnya, bukan tahu bukan gitu ya. Ini sebagai pemantau. Ini mantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita tentu ada bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ini perilaku pemantau ini kan menggunakan sanksi ya, jadi tentunya untuk pemantau itu sekalian, ini kan kita ada peraturannya apa yang akan melakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Ya, ini pemantau. Nah, ini kita penting, kita sebagai manajer, posisi manajer. Ini di mana bahwa guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bertanggung jawabkan perilakunya. Tapi mungkin ada ketidaksesuaian gitu ya. Jadi silakan ini kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Terus murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Contoh anak tidak memakai seragam atau topinya dengan contoh. Ya selesai, kamu bagaimana caramu? Mungkin dia bisa ngokses untuk beli topi atau mencari topinya sampai ketemu kalau betul sekalian. Maka kalau kita di posisi manajer baru sekalian, ini kita bisa mengajar murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini kita menekankan bukan pada kemampuan berekspresi, namun dapat kolaborasi dengan murid bagaimana memberi kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, gitu kan? Jika kamu meyakininya, maka kamu bersedia memperbaikinya. Jadi manajer cenderung untuk bukan mengikuti tapi cenderung untuk sebagai kebapaan dan sebagainya. Yang akan memberikan ketua-ketua, memberikan nasihat yang bagus, itu akan dia sebagai pelindung gitu ya, rasa mengayomi gitu. Nah, ini kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita cenderung kalau bicara anak, wah hukum gitu kan. Kalau kita hukuman, ini kan sesuatu yang menyakitkan dan terjadi. Wah, ini hukuman jadi hukum. Terus anak membenci kedisiplinan mereka. Terus paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Terus marah, rasa bersalah dimalukan, rasa tidak dihargai. Itu hukuman. Terus konsekuensi loh sekalian. Ini sesuatu yang harus terjadi karena konsekuensinya. Membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu yang pendek. Anak menghadapi disiplin. Ada tanggapan, menurut anak akan mudah menyesuaikan diri. Terus konsep yang baik, anak belajar untuk melalui perlakuan dan kehilangan disebut tidak nyaman. Jadi ini ada hukuman, ada konsekuensi. Contoh, anak memecahkan gelas, berarti konsekuensinya apa? Mengganti gelas itu. Itu kan konsekuensi. Kalau hukuman, anak terlambat dihukum suruh lari lapangan 5 kali, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa yang dilakukan? Oh ya, saya harus mengganti. Saya merusakkan
pintu, saya harus memperbaiki pintu itu. Nah, ini contoh gini, bagus sekalian. Ini ada kegiatan yang dilakukan oleh guru, tindakan guru ya. Ini nanti kita lihat di sini. Mencatat 100 kali dalam buku ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Contoh ini anak yang terlambat sekolah, dia diminta mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Ini termasuk hukuman. Terus lagi mengirim lapangan 2 kali kalau terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Mungkin diminta push up 15 kali kan kita menggunakan topi pada pelajaran ini hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Membersihkan ruang air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk konsekuensi. Mungkin disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi akhirnya dia sepatu hitam tapi tidak dipakai sepatu hitam, ini pakai sepatu warna lain. Maka disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah. Ini hukuman. Terus lagi mengenai lapangan 2 kali atau lambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Konsekuensi misalnya. Jadi ini ada tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Apakah ini masuk di ranah hukuman? Apakah dia konsekuensi? Nah, maka ini juga perlu kita lakukan persepsi bersama bahwa apa yang sudah kita lakukan kadang-kadang benar menurut kita ya. Tapi kita lihat bahwa di hukum pendidikan kita harus melihat bahwa bukan berarti apa yang sudah kita lakukan dulu kita salah, tapi tentunya perlu penyesuaian sekalian. Nah, jika ada anak yang tadi ya Bapak sekalian melakukan pelanggaran tentunya ada segitiga eksekusi, yaitu pertama menstabilkan identitas. Jadi gini, anak itu kalau salah tidak mau dijelaskan kamu salah, kamu nggak betul kayak kita nggak betul mereka. Tapi ini kita lihat dari segitiga eksekusi, pertama menstabilkan identitas. Bahwa anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, ya, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kekurangan. Bahwa kita harus menyampaikan terus sekalian, kalau kita seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan itu, tapi namanya kesalahan kadang-kadang tidak disengaja terus sekalian. Kita yakinkan ke sesuatu tersebut bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ada solusi dan seterusnya. Jadi bagus sekalian, di segitiga solusi ini, tapi tetapkan identitas. Bahwa anak itu yang melakukan kesalahan bukan kita jerumuskan, bukan kita tekan, kita takut-takuti, bukan kita pojokkan gitu ya. Tapi kita akan mentalnya, kita stabilkan identitasnya. Kamu itu salah jawab. Bukan berarti besok boleh salah lagi, bukan. Tapi kita yakinkan bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa diperbaiki, bisa untuk upaya ke depan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau sekalian, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kalau sekalian. Terus kita mungkin tidak suka seorang anak yang terus merengek. Namanya anak kan pasti ada yang Pak, begini Pak, kita ini, sebagainya kan. Karena kita nggak suka kok merengek terus gitu sekalian. Nah ini kita lihat, ini kita menyampaikan tanpa ada menghakimi. Kembali di sini bahwa padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak yang salah, kita ajak dialog, kita sampaikan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh, anak tidak membuang sampah pada tempatnya, anak tidak seragam, anak terlabrak. Tentunya kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu pasti
tugas. Terus kamu terlambat, Pak saya pokoknya terlambat juga. Kadang-kadang kita tidak menerima masukan atau alasan yang diberikan. Kita langsung kita menjas. Peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kalau kita bicara keyakinan, cenderung kita akan melakukan itu. Saya yakin bahwa kalau saya nggak melakukan itu nanti dosa. Kalau saya nggak melakukan itu akan ada sanksi sosial. Maka anak cenderung kita keyakinan, bukan ke peraturan. Kalau peraturan dia sedikit memaksa, dia tidak melakukan, saya nggak suka, mereka lakukan. Itu peraturan itu. Tapi kalau keyakinan, kita cenderung yakin. Saya yakin. Ya saya yakin ini seperti ini. Maka nanti kita bahas sebenarnya. Kita lagi di bahwa ini ada keyakinan kelas atau keluarga. Pertama apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dan pihak? Kamu mau jadi sekolah seperti apa? Dan seterusnya. Contoh. Kita ada videonya yang terkait dengan keyakinan kelas untuk sekalian. Tadi saya sampaikan di awal untuk sekalian, tentunya di kelas kita punya skenario bahwa anak supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kita membuat keyakinan kelas dulu. Contoh keyakinan kelas menghargai bersama murid di kelas tersebut, membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuat gaduh. Nah, itulah ini keyakinan kelas. Sehingga dengan keyakinan itu nanti kalau yang ada positif tentunya, ada positif. Jika nanti anak dengan keyakinan itu akan melaksanakan dengan baik. Kalau peraturan kelas itu cenderung dia tidak akan, atau mungkin beberapa yang terlanggar. Tapi kalau keyakinan sama kayak kita nggak makan, keyakinan kita nanti kita sakit. Kalau kita nggak puasa, keyakinan kita nanti akan dapat dosa. Kalau kita nggak sholat, keyakinan kita nanti ada dosa. Ya, ini terkait dengan segitiga eksklusi misalnya. Ini kita mengatakan terkait dengan tadi kita menstabilkan identitas. Ada variasi tindakan dan mencari keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Coba ini ada kalimat yang akan kita sampaikan. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ini kalimat yang kita sampaikan terkait dengan anak yang melakukan kesalahan, anak yang tidak patuh pada aturan yang ada. Maka kita menstabilkan identitas dulu. Jadi bahasa yang kita lakukan, Bapak atau Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Jadi anak salah bukan kita jas kamu salah, bukan itu. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Jadi dia bisa tuntas, bisa keluar dari masalah yang ada. Terus keluar dari sini nggak akan bagus sekalian. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Jadi anak tidak seragam alasannya apa? Anak tidak memakai sepeda motor yang standar, alasannya apa? Tentunya pasti ada. Ya. Anak melakukan kegaduhan di kelas, alasannya apa? Pasti ada. Terus mencari keyakinan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Ini bagus sekalian. Sehingga ini kalimatnya ada. Terus kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main, ketika kalian ada sebutnya. Jika nanti kita lakukan
mungkin berita Angga juga berbalik dan baik dapati anak yang mungkin bermasalah secara keluarganya mungkin atau di pegawai dari lingkungan keluarganya dan juga dari lingkungan kelasnya juga menimbulkan sebuah masalah yang ada. Tentu sekalian, ini kemarin saya membuat simulasi untuk penyusunan keyakinan kelas bersama murid. Jadi anak kita minta untuk berpendapat keyakinan kelas apa yang mereka kemukakan. Nanti ditulis di situ dan ada kesepakatan yang kita lakukan bersama. Jadi nanti ada beberapa anak yaitu kita tempel di kelas itu. Ini mohon maaf izin, ini kita tampilkan video terkait dengan dari keyakinan kelas dari tangga dan bagaimana keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas akan melaksanakan dan nanti masing-masing atau pasangan beberapa yang mempunyai masalah sejak keyakinan kelas itu aku sudah melakukan semua kan terkait dengan keyakinan kelas. Tentunya skenario kelas yang kita sendiri yang menentukan dan tentunya anak-anak ini harus merasa nyaman enjoy di kelas itu. Jika tapi semuanya juga harus sepakat terkait dengan keyakinan kelas dan akan ditulis dan ditandatangani oleh semua warga kelas dan ditempel sehingga itu menjadi keyakinan kelas. Ini saya kata saja. Ini saya pakai sedikitnya referensi terkait dengan anak kita menghadapi kasus tidak melakukan piket. Jadi piket yang sudah ditempel di kelas ini tidak dilakukan oleh Abdi. Kita ambil contoh untuk kelompoknya kelas 12 TKP sekalian, sehingga anak yang tidak melakukan piket kelas kita ini tapi kita ajak dialog. Tujuannya apa sih kok kamu tidak? Prosesnya kamu sering menunggu kamu dan kelas. Hingga yang kita kaitkan dengan apa kita diberikan kemudian bahwa kita sebenarnya juga sebagai manajer sudah kita bisa untuk sebagai pelindung, bukan yang seperti hakim menghakimi, juga melindungi bahwa anak tersebut tidak melakukan kesalahan
menegaskan dulu untuk tidak melakukan kesalahan. Itu harus sekalian. Jadi sekali lagi materi di PGP dan saya kuasa menyampaikan kepada sekalian bukan hanya memberikan sebagai yang menggurui bukan, tetapi ini sharing kepada sekalian bahwa budaya positif ini sangat penting sekali. Sekali lagi dan alhamdulillah sudah semua melakukan itu. Dan tentunya anak-anak itu akan melihat apa yang kita lakukan, Makanya kalau kita hari dulu, masih hari dulu ini, pasti anak akan memilih guru yang diidolakan. Walaupun parameternya nggak ada, guru diidolakan parameternya apa gitu. Tapi mereka punya parameter sendiri, mungkin dari sisi cara mengajar mungkin, atau dari sisi keteladanan mungkin, atau sisi yang lain gitu kan. Tapi mereka punya parameter sendiri sekalian. Sehingga sekali lagi bahwa bahasa atau komunikasi yang kita punya sekalian. Jadi kita cenderung sering Bapak Ibu kita lihat untuk menghukum anak. Tetapi kalau bahasa itu kita lihat bukan hukuman, kalau kita lihat itu konsekuensi mungkin dia akan menyadari bahwa oh ya, kalau bisa disuruh lagi kalau itu konsekuensi yang saya lakukan itu nggak akan ada keterpaksaan, tidak akan merasa sakit hati gitu. Tapi kalau kita langsung menghukum tanpa menanyakan alasannya apa, itu kayak bahasa kayak jongkol gitu ya. Tapi kalau kita ingatkan bahwa kamu tuh melanggar ini loh konsekuensinya. Oh ya siapa? Dia akan dengan sadar, dengan senang hati melakukan itu. Kalau kita cenderung ke penghukum, gitu ya, cenderung anak-anak merasa aku nggak nyaman nih, kayak ini kayak terpojokkan gitu ya, kayak disalah-salahkan gitu. Tapi kalau menurut kita angkat, ya kita pakai sedikit fungsi lagi bagus sekali bahwa kemudian kita stabilkan dulu, ya bahwa apa yang kita lakukan bagaimana nih, dan kemudian kita juga harus mau untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, termasuk contohnya anak kenapa kelas yang dibersihkan, artinya ada alasan nih kenapa kok nggak dibersihkan kelas dan piket juga tidak melakukan tugas dengan baik, pasti ada alasan. Hingga yang itu yang disampaikan dan pasti kita ada solusi dari semua itu sekalian. Hingga dari budaya positif ini tentunya kita harus membuat keteladanan dulu. Kita meminta orang disiplin, kalau kita nggak disiplin nggak bisa sekali. Hingga masuk ke anak kita bicara disiplin, tapi kita nggak disiplin pada anak. Jam mungkin kelas terangkat, atau mungkin kita sama anak tidak mau mendengarkan apa yang dia kemukakan. Jadi kan juga kemudian tidak mewakili apa yang diharapkan oleh anak-anak misalnya. Hingga di budaya positif ini misalnya kita menularkan hal-hal apa yang tentunya menjadi sebuah keharusan sebagai pendidik, sebagai guru, kita sebagai role model pada anak, bahwa anak itu akan menjadikan kita itu idola, menjadikan kita itu panutan katanya, panutan, dan kita akan diwakili mereka. Bapak itu kok gini, walaupun mereka mungkin tidak akan ngomong secara vulgar, tapi juga dalam benak mereka akan menilai kok seperti ini. Nah, hingga apa yang ada bagi sekalian terkait dengan nilai yang ada kita lakukan, terkait dengan kebijakan eksekusi, terkait dengan hal lain yang ada di budaya ini, semoga kita semuanya juga bisa melakukan dengan baik dan kita juga bisa kita lakukan bersama-sama bersama. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Amel, Brenda. Tadi saya menyampaikan terkait dengan program di pendidikan guru tengah yang salah satu materinya yaitu budaya positif, Bu Amel, Brenda, budaya positif. Di situ kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita lakukan berusaha, tapi kita lihat bahwa sebuah
kebijakan, sebuah aturan bahwa kita ini untuk merdeka. Relevan nggak apa yang kita lakukan di sekarang? Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus berkolaborasi, tidak bisa sendirian dengan makanya kami mengundang semuanya. Saya akan juga kenapa saya jadinya, tapi ya dengan tujuan kita bisa bersama-sama tentunya dengan apa yang juga bisa di Wiswan dan beberapa teman-teman juga bahwa lagi bahwa ini kita mengajarkan terkait dengan budaya positif, terutama tentang diri kita, lingkungan kita di sekolah, masuk ke anak-anak juga dan sekalian, termasuk dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tapi ada 5 posisi kontrol, apa kita sebagai penghukum, apakah sebagai pemerintah bersalah, apakah sebagai pemantau, sebagai teman, apakah sebagai manajer. Jadi kita terhadap anak. Jadi kita semuanya tidak hanya merugikan juga bahwa kita dengan anak itu sebagai apa. Tadi juga disampaikan sebagai teman, kadang-kadang anak-anak itu merasa kebablasan. Oh, bapak ini kok menganggap saya dekat, kayak apa ya, mungkin tidak yang saya tidak berteman gitu ya, tentu mereka akan memuncak. Tapi kalau kita menganggap sendiri, waktu sebagai posisi teman, mereka akan memahami bahwa ini guru saya. Atau kalau kita sebagai posisi penghukum, mereka akan takut gitu. Kalau kita menghukum itu membawa itu saya takut, saya selalu menghukum. Nah, tentu harapan dari program ini kita sebagai manajer, kita yang akan sebagai orang yang bertelagani, kita sebagai orang yang melindungi, melindungi yang bisa mengayomi. Jadi sekali lagi harus sekalian tadi sudah kita sampaikan secara lewat yang ada, maaf dan menggurui, tapi ini materi dari kami di guru tengah yang kita adopsi untuk saya sampaikan di seminar budaya positif pada siang ini. Jadi tentunya sikap-sikap kita yang mengayomi, yang halus, yang tidak membentak, tidak menunjukkan, ini yang dibutuhkan pada hari ini sekalian. Sehingga sifat ketapaan keibuan ini yang akan menunjukkan anak. Karena anak bagaimanapun juga kita akan kita kawal mereka apa yang menjadi tujuan mereka untuk sekolah, tujuan mereka ke depan seperti apa. Sehingga dengan anak-anak kita, yang namanya anak pasti ada yang agak susah, ya. Tapi kita punya pola-pola pendekatan yang lain, tidak harus kita sentak-sentak, tidak harus kita sudutkan. Tapi kita tanya nih, dari hati ke hati, bagaimana sih apa yang kamu lakukan, seperti apa tujuannya apa? Oke, terima kasih Bapak sekalian. Mungkin ada masukan atau hal lain yang tadi saya sampaikan, sehingga bisa kita lakukan bersama atau bisa masukan dari saya bersama. Silakan. Ini tadi beberapa hal yang saya sampaikan, dan pastinya tidak bisa sempurna tanpa ada kolaborasi dari kita semua. Ini itu materi dari kami bahwa bukan juga ke depan Bapak sekalian banyak CGP yang lolos dari sekolah kita. Jadi apa yang ikut juga kalau kita punya GP banyak itu kan alhamdulillah. Dan kita bertemu sekolah penggerak mereka ya. Nah ini kita beberapa ini saya proses nanti yang lain akan menyusul Pak Andi, Amin, Pak Agus mungkin tidak salah sih Bu Jiwa dan lain-lain juga yang kita bisa. Terima kasih. Ini materi kami dari modul 1 tingkat terkait dengan budaya positif silakan juga nanti kami mohon masukan dari Pak Studio. Saya juga digurui. Terima kasih atas waktunya. Monggo kita saya ingin sekalian bukan bisa menunjukkan depan. Monggo. Dengarin monggo. Oh Pak Andi, monggo Pak Andi. Terima kasih tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Fatih kaitannya dengan budaya positif, saya sangat setuju sekali dan sangat mengapresiasi apabila hal tersebut nantinya bisa diterapkan di sekolah kita. Seperti misal tadi disampaikan pada materi kaitannya dengan menjustifikasi seorang peserta didik
dilarang dalam suatu instansi atau sekolah. Padahal mohon maaf, kondisi dari instansi itu terkadang ada guru kolak dan guru milenial. Di mana guru kolak itu seringkali menjustifikasi peserta didik itu tanpa melihat atau tanpa toleransi melihat dulu sebab akibat. Seperti yang disampaikan Pak Ifai tadi, misalkan ada anak yang terlambat tanpa menanyakan sebab akibatnya langsung anak tersebut dijas. Padahal mungkin anak tersebut terlambat sekolah itu karena ada beberapa hal, salah satunya sepeda motornya mogok atau masih punya kepentingan mengantarkan orang tua. Tapi dalam realita kenyataan yang terjadi di suatu sekolah itu terkadang banyak sekali dari bapak guru langsung menjas dengan alasan kedisiplinan atau aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Padahal mengingat juga di kurikulum Merdeka itu kita juga harus melihat kondisi daripada peserta didik sendiri. Terkecuali apabila peserta didik itu tingkat presentasi melanggar aturannya itu lebih, itu terkecuali. Tapi kadang saya juga merasa bagaimana ya, karena saya sendiri bisa dikatakan kategori guru yang lembut ya. Kalau melihat sikap dari bapak guru yang terlalu keras, ada anak itu rasanya saya nelongso Pak. Saya sendiri punya anak, memposisikan diri kalau anak saya dihukum seperti itu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, pembiasaan di sekolah itu lebih condong kaitannya dengan kedisiplinan Pak. Padahal menurut saya sendiri di sekolah itu selain menciptakan peserta didik yang cakap dalam akademik, itu diperlukan sekali adanya attitude Pak. Sementara di sekolah itu kan sering kita disiplin. Contoh di sekolah kita sudah bagus Pak, ada pembiasaan apel. Tapi di sisi lain kemarin juga kami sudah konsultasikan juga ke Wakasis, kita sudah rapat dengan pembina OSIS. Itu sebenarnya sudah punya program, tapi mudah-mudahan nanti segera direalisasikan Pak Wakasis dan di kepala sekolah Pak. Jadi selain pembiasaan di apel, itu dari pembina OSIS kemarin menyepakati bahwasanya di situ ada pembiasaan selain apel, seperti halnya sebelum masuk kelas, jadi anak guru itu anak dibariskan dulu di depan kelas, kemudian sekalian bapak ibu guru pengabsen baru masuk ke dalam kelas. Kemudian di situ juga ada pembiasaan di saat berjalan di depan guru kita juga harus menundukkan badan dan sebagainya. Terus yang terakhir Pak, tadi juga disampaikan bahwasanya dalam pemberian materi atau mengevaluasi peserta didik, kita juga harus melihat kemampuan kognitif daripada peserta didik. Padahal seorang guru itu dituntut target daripada tujuan pembelajaran yaitu sesuai dengan KKTP. Nah, yang perlu saya tanyakan yang terakhir itu nanti Pak. Jadi katanya bagaimana kita menerapkan itu Pak, menerapkan penyamaan, tidak menyamakan daripada pada peserta didik yang dimana kognitifnya dari seorang siswa itu yang begitu. Terima kasih dari saya. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja saya tanggapi. Terima kasih nanti tentunya bahwa sebuah instansi itu pasti ada yang juga dengan sekolah yang juga belum mau mengikuti perubahan itu perkembangan. Artinya ada, dan itu juga butuh proses panjang tapi dengan budaya positif, dengan aura yang ada di kita semua bersama. Tapi dari sekian jumlah bapak ibu guru yang ada di sini, mayoritas ini tidak tanduknya tinggal positif semua. Tapi yang tidak kita akan malu. Tapi kalau kita malu saja positif negatif, ya susah. Makanya kita tidak sampaikan bahwa kita harus kembali ke diri kita masing-masing. Kita disiplin dulu nih. Sebelum kita mengajak orang lain, kita harus dulu.
Nah, tentunya tadi terkait dengan anak yang jas bahwa apa yang apa masalah, kan kita harus memulai dengan karakter yang baru. Apa yang dilakukan matahari dan saya juga dulu dikasih suara pernah kita selalu membentang-bentang anak gitu. Tapi dengan program PDP ini saya merasa itu saya tinggalkan mulai. Kalau kita sekarang dengan anak ya kita sekarang malam kita harus mau mendengarkan mereka sehingga anak yang katakanlah ya terlambat. Kita lagi, oh ini terlambatnya belum balik gitu kan. Oh alasannya sama gitu ya. Alasannya banyak kepres itu nggak satu kali dua kali. Nah kadang-kadang kita juga tidak bisa mengatakan bahwa itu kita harus kampus salah atau mungkin tidak mau menerima masuk apa alasannya. Ya bisa juga mungkin bahwa banknya yang dia punya dan banknya tipis mungkin mau dia beli baru nggak ada uang di contoh sehingga dimungkinkan kan berkali-kali kepres mungkin aja yang kebetulan pas berangkat. Nah tentunya ya kita mengedepankan tidak bisa kita memaksa anak, tidak bisa mengedepankan ego kita. Tetap ya kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang tua, apapun yang dilakukan anak, ya tapi misalnya kita lakukan ketika eksekusi, kalau kamu itu melakukan kesalahan jangan apa, tetap begitu lah. Bukan berarti kita membolehkan kesalahan, tapi ya kita mengangkat mereka dulu. Stabilkan identitasnya supaya ya kalau bisa jangan melakukan ini kamu salah atau mungkin ini kamu tidak melakukan ini harus melakukan yang baiklah. Jadi lanjut saya lagi terima kasih bahwa tentunya ya ini kita mulai dari diri kita sendiri mulai dari diri kita sehingga kalau mungkin ada yang masih belum bisa menyesuaikan masih belum bisa mengikuti perkembangan kita mau kolaborasi, yang ketinggalan Pak. Makanya ada program-program yang ada untuk sekalian, ada ikut LAPSA, ada ikut nanti di PDP atau di kegiatan lain kan kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Termasuk harus sekalian yang ASN semuanya di alhamdulillah. Coba juga buka di platform Merdeka Mengajar. Ini kita nanti merekam semua kegiatan dan pengalaman ada akun belajar. Di situ kan ada platform untuk materi yang bisa kita akses, ada modul akses ya. Di situ kita akan ketahuan kita mengakses apa aja di situ. Nah, ini kan tentunya kita mau mengikuti perkembangan, tidak kolot, tidak guru yang zaman dulu, tapi usia 22 atau kita milenial, milenial perkembangan yang ada. Nah, betul lagi yang nomor 3 terkait dengan anak di kelas ini kan berbeda-beda ya. Bagaimana ini? Tentu kita modifikasi di situ kan bisa. Kita modifikasi bahwa di kelas itu berbagai macam latar belakang anak punya kemampuan, anak punya bakat, minat yang berbeda-beda. Tentu saja kita buat ini yang berbeda-beda kita modifikasi itu di situ. Karena kan nggak mungkin satu kelas itu sama semua. Karena kita kan dulu sentral, kalau tugas yang kita sampaikan ke anak hasilnya harus sama semua kan. Dulu kan begitu Pak. Tugas kita berikan maka jawabannya tertulis semua. Kita perlu membuat gambarnya harus ini semua. Ya kan tidak ya. Karena kita harus melihat bahwa anak punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Ya artinya kalau satu jenis tugas nanti bisa hasilnya bermacam-macam. Tidak harus sama. Maka kita tidak boleh masukkan kehendak bahwa tugas itu seperti ini, hasilnya seperti tidak. Maka boleh Anda ekspresikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa kamu salah, tapi kita memberikan ruang kepada mereka apa yang dia punya, kemampuan apa yang dia punya dan bahkan apa yang dia punya itu yang kita lakukan. Nah, maka itu kita modifikasi di situ kita masukkan apa ya anak kita fasilitasi dulunya kita akan sampai apa yang dia bisa sampai lulus nanti itu lagi. Terima kasih lagi. Mungkin kalau yang lain belum nanti kita berkesimpulan. Oke, monggo kata lain. Terima kasih atas waktunya. Ini hanya mengambil saja terkait dengan budaya positif yang tadi sudah diterangkan. Kalau
ya, memikirkan. Kita buat dengan ya intinya dengan apa ya, satu pertanyaan yang mungkin bisa memancing dia, bisa menggali potensinya. Itu yang terkait dengan budaya. Apapun yang dilakukan anak sesuai dengan tadi yang diterangkan Pak Rifai, bahwa kita itu mencoba agar anak itu punya suatu keyakinan yang positif biasanya, yang positif. Jadi munculnya keyakinan itu dari mana? Mungkin dari kesepakatan kelas. Soal kelas diatur di sini itu sebuah keyakinan. Nah itu yang dilaksanakan seperti itu. Nah, terkait dengan mungkin saya bisa membantu menjadi Pak Andi yang terkait dengan anak yang berbeda tadi. Ya. Memang di kurikulum merdeka itu ada namanya fase E dan fase A. Di situ dijelaskan sebelum kita mengajar ada namanya diagnosis. Diagnosis artinya bahwa kita mengelompokkan tingkatan mana, kalau 1 sampai 10, 1 sampai 5, atau sampai 5 sampai 6 atau 9 dan seterusnya. Di situlah nanti belajarnya akan berbeda. Artinya bahwa tingkatan mereka itu nanti kita sesuaikan. Tapi memang sulit sekali di situ. Apalagi kita di tingkat SMA. Kalau SD oke, SD 1 kelas itu kita kelompokkan bisa. Tapi kalau SMK itu sudah tak baca itu sangat sulit. Tapi bisa. Tapi sangat memang perlu perjuangan. Nah, di situ kalau fase D alias TP yang hubungannya dengan tujuan belajar yang tadi belum tercapai. Sama anak sudah mencapai ke fase A, itu tidak langsung dilanjutkan ke fase A, tetapi bisa tetap di fase E. Gitu. Jadi boleh. Artinya sama di satu sisi 50% dia sudah naik ke fase A, karena 50% yang dia fase E nya belum masuk, kita boleh mengajarkan itu di situ. Tidak harus langsung kita paksa dia masuk ke fase A. Itu yang seharusnya, tetapi yang kenyataannya ya jelas akhirnya gitu. Jadi kenapa dinamakan merdeka belajar? Artinya kita sendiri yang mengatur. Iya caranya anak ini bisa mengerti apa yang menjadi tujuan dari masyarakat. Jadi seperti itu. Mungkin itu kali-kali kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengatakan bahwa anak ini kan harus terbuka, dan kita harapkan di tahun 2024 kan adalah pesta demokrasi yang kita ya nanti dengan menteri yang meneruskan ini akan diteruskan. Jadi kalau kita melihat aspirasi yang ada bahwa mayoritas antusias sekali untuk mengikuti namanya guru merdeka. Jadi sepertinya sangat positif bisa ditanya. Jadi kalau dikaitkan dengan K3 dan umur sangat jauh sekali. Sehingga kita berharap secara presidennya dan secara kementeriannya nanti akan meneruskan kurikulum yang ada ini sehingga secara kemerdekaan saja. Oke, ini dari Pak Tarik, mungkin ada yang lain sekalian. Kita kembali ke situ. Mungkin sekalian, mungkin ada apa? Mungkin berani yang calon Tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pribadi ya, Pak. Sebelum saya memulai kelas, setiap awal pembelajaran itu saya dengan siswa, nggak tahu ini namanya kesepakatan atau namanya hubungan ya. Ya. Tapi sebenarnya saya sudah membuat dengan siswa membuat satu kesepakatan harus saya ada. Oh, iya. Nah, dengan kondisi saat pembelajaran, saya paling nggak suka kalau anak belajar posisi duduknya gini kan aku malas-malasan atau nyender ke tembok atau ke kursi. Saya pengennya juga ada, dan
saya mengajarkan ke siswa seperti itu, karena saya sendiri di kelas juga bersikap seperti itu, biar nggak males dan nggak itu. Nah, yang saya tanyakan ketika saya membuat kesepakatan dengan siswa itu, misalkan kalau laki-laki sepakat kamu pengennya apa, itu ada yang baca puisi atau apa, tapi cenderungnya kemarin kan banyak yang di fisik Pak, dan saya baru sadar mungkin hukuman nih. Iya, di fisik kalau yang laki-laki push up sepakatnya mau berapa, saya ngikut ke siswa, ada yang satu kelas pengen 10, ada yang pengen 25, terus kalau perempuan sewajarnya itu juga sepakat siswanya sendiri, tapi tanpa tertulis. Nah, apakah ini masuk ke hukuman atau kesepakatan? Karena saya melakukan ini juga berdasarkan diskusi dengan terima kasih. Ya, terima kasih jurnalis. Kita sampaikan terkait hukuman dan konsekuensi. Memang di dalam kelas ini kan kita nggak bisa sendiri kita yang menentukan, tapi kita memberikan anak yang mengusulkan, anak yang mempunyai pendapatnya, gitu kan. Ya pastinya menurut anak itu tadi juga sampaikan anak akan berusaha, gitu ya, sama sekolah. Ya, memang itu kalau dikumpul cenderung ke hukuman, tapi kan ya ini ada konsekuensi memang. Tapi hukuman itu kan bisa kita bawa ke konsekuensi bahwa itu tentunya hukuman dapat disepakati bersama. Anak juga mengendaki itu. Dan tentunya kalau memang anak tidak keberatan, tidak membahayakan fisiknya, tidak masalah. Mereka bisa bukan dipaksa untuk beralih, bukan ya, tapi diberikan pengertian bahwa jika hukuman fisik usaha seperti ini, mereka ada pengaruhnya enggak kegiatan anak? Ya, kalau tidak ya, betapa jika ada berikan namun lagi yang lain mungkin dilakukan, dan kalau tidak tertulis dan juga tantangan semua bagian kelas. Jadi aturan itu kan disepakati bersama atau separuh dari bersama. Jadi kalau hanya awalan saja teralisan tanpa tertulis, tanpa ditandatangani, kan kita lemah kurang. Sama kayak ini, mengapa lagi kita terkait dengan tata tertib sekolah? Hari ini kan kita belum memperbaiki. Ayo, ketika usaha kan tahun 2022 ya. Masih jam 6.45 kita masuk, bukan jam 7 ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita buat dari masing-masing kelas, atau kita buat keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Bukan alat tapi keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Nah, tentunya semuanya berpendapat. Terus kita tuangkan pada sebuah kesepakatan sekolah. Jadi ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah. Kalau kesepakatan sekolah tersusun dari kita semua, Bapak Ibu wakil sekolah, utama guru anak, masuk juga di situ ada diwakili oleh komite. Nanti muncul di situ kesepakatan sekolah, terus kalian contoh kesepakatan sekolah dan juga harus kita tangani bersama semua. Sehingga jatuhnya tadi kita sampaikan kalau hukuman jadi anak merasa agak marah, agak takut atau tidak suka. Tapi kalau kesepakatan sekolah, tentu semuanya harus sepakat. Semua sepakat dan semua akan tahu. Jadi berani menyampaikan terkait dengan kewasan di baru sekalian. Monggo ini hanya istilah aja ya, bahwa itu sudah pasti ada arti yang berjalan itu antara tadi saya sampaikan di awal keyakinan kelas sama kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Itu nanti itu bahasa yang positif kita akan lagi dari keyakinan kelas bukan menjadi kesepakatan kelas menjadi peraturan kelas. Jadi bahasanya kita ulang. Nanti ada contoh yang kita dari keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kesepakatan menjadi peraturan kelas. Jadi keyakinan itu kan yang kita yakini bersama. Kita yakini bersama bahwa itu bisa kita lakukan. Terus menjadi keyakinan kelas, menjadi kesepakatan kelas atau peraturan kelas.
menyampaikan apakah itu masuk hukuman. Tentunya kalau bentuknya fisik, kalau hukuman kan memang jangan tidak boleh ya, cenderung ke hukuman. Tapi kalau namanya itu kesepakatan bersama dan diyakini bersama, saya kira bisa dilakukan. Kalau anak itu melakukan dengan santai tanpa ada keterpaksaan, dan dia melakukan dengan sadar tanpa ketekanan, nah itu diharapkan seperti itu. Tapi cenderung kita menghukum tanpa ada dasar, nah, masuk dari ini Bapak, ada analisis yang disampaikan bagus kemarin. Kita anak hari ini kan rambutnya macam-macam nih. Kenapa kita tidak punya contoh banner yang ada fotonya anak dengan rambut tertentu? Seragam, saya juga menginginkan seperti itu. Maka hari ini ada Pak Keluar ya, ada Pak Agus dan Pak Agus dan yang lain. Mari kita bersama bahwa jika kita ingin membuat budaya positif, monggo nanti kita cari anak yang benar-benar rambut itu sesuai standar kita. Kita foto, kita tempel, masuk seragamnya juga. Sehingga kalau kita ada anak yang tidak sesuai rambutnya, rambut itu nggak sesuai, kayak itu. Oh iya Pak, dia akan sadar dengan sendirinya akan mencari alat potong atau akan potong di tempat lain. Nah, kemudian kita tidak potong dengan terpaksa gitu. Itu kalau standarnya potongan kita yang ada misalnya, termasuk juga seragam ini. Seragam yang tentunya kita punya model anak siapa gitu ya. Kita akan bukan fotonya di situ, kita pajang di mana-mana boleh ada kamu juga. Termasuk juga tata tertib atau kesepakatan sekolah, biasanya ya, kesepakatan sekolah kita harus sama-sama. Maka sekalian, kemarin saya juga mengundang Bapak Ibu, termasuk bulan juga ya, untuk terkait dengan visi kita, ya, visi sekolah. Ada visi sekolah, ada visi guru pendidikan. Nah, visi sekolah kita udah lama nih, kita belum tahu lagi. Apakah visi itu relevan nggak dengan kita? Visi itu kan kita harus menggali mimpi. Mimpi kita sebagai sesuatu apa sih mimpi kita gitu kan? Menggali mimpi, kerja akan gitu. Sehingga dengan visi yang ada itu kita punya mimpi-mimpi ke depan, bukan mimpi yang dalam artian tidak bisa diraih, tapi mimpi yang bisa diraih, mimpi yang bisa dicapai itu apa? Itu kita masukkan ke visi, kita sepakati bersama visi itu, muncullah nanti juga terkait visi kita. Dan juga ada bahasa perubahan itu, bahasa perubahannya apa? Contoh ini baru sekalian. Tadi gini Pak, saya ada inspirasi dari teman-teman. Setiap anak datang masuk ke halaman sekolah, ada sampah langsung diambil. Jadi masuk ada sampah diambil, Nah hari ini, mohon maaf, tidak mencari kamu kita atau kita semua juga. Sering kita jumpai di kampus lalu terutama di depan kamar mandinya anak itu, ada sampah. Sampah itu berceceran di situ. Bahkan tempat sampahnya ada dan di tangga bawah depan UKS juga banyak sampah yang berceceran. Ini saya kira ya untuk kembali maaf bukan kita menyalahkan anak tadi, mungkin anak yang belum sadar kalau kita arahkan ke mereka, karena kita juga pasti punya tempat sampah di depan kelas. Bahkan yang ini Pak Jas selalu itu sudah memberikan tempat sampah yang berapa nih di depan tadi, dan di pojok kita juga punya tempat pembuangan sampah juga. Jadi pasti kembali ke anak yang perlu kita sadarkan. Sehingga banyak hal yang tentunya bisa kita lakukan sekalian untuk membawa budaya positif ini sehingga ke depan ya tentunya sekolah ini bisa menjadi sekolah yang nyaman untuk belajar, nyaman untuk kita mengembangkan potensi diri kita masing-masing dan juga. Pokok berikutnya bagus kan? Ada masukan untuk atau hal yang mengadakan terkait dengan materi. 40 menit total. Ya, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadiran saya tadi di apa yang saya sampaikan. Kalau juga memiliki perbincangan dengan apa seminar dan itu temanya ada seminar budaya positif di awal juga sekalian masih ada hal yang
Baik, terima kasih atas kehadirannya dan atas masukan-masukan serta pertanyaan yang disampaikan. Semoga ini juga menginspirasi tidak hanya berhenti di sini selaku peserta program, dan ini juga buku yang lain juga bisa mengikuti program yang ada, sehingga harapan kita semua di sekitar tahun ini dapat bapak ibu yang bisa mengikuti program guru penggerak, sehingga di sekolah kita ini bisa menjadikan role model di kampus kita, apakah bisa menjadikan tujuan oleh wali murid dan anak-anak untuk sekolah kalian, sehingga apa yang ada ini menjadi sebuah keyakinan bersama, itu yang kita harapkan mencapai. Dan terima kasih. Dan untuk kegiatan pada siang ini, izin bahwa ini untuk mobil kita, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Tidak sekedar formalitas, tetapi kita laksanakan dengan besar. Dan semoga nanti juga kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah penggerak ke depan sekalian. Terima kasih. Terima kasih untuk mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa Allahumma ij'alna wa awladana wa tarbiyatana min ahli al-ilmi wa al-khair wa ahli ibadah wa iyam bisari wa khair wa banyakan min asrajina wa dhurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sekalian atas doa yang disampaikan Pak Wati, juga kesehatan dan inspirasi apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih saya selaku pemateri, maaf jika ada kekurangan dan tidak diwakilkan dengan. Terima kasih atas kehadirannya dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Listiana Animatus Solika. Setelah saya mengikuti kegiatan penyusunan keyakinan kelas, saya merasa lebih bersemangat dalam belajar, nyaman, aman, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prihartiniawati. Setelah saya mengikuti kegiatan penyusunan keyakinan kelas, saya merasa lebih bahagia, bersemangat, dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Suwansi, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum saya mengikuti seminar budaya positif, saya beranggapan bahwa hal-hal yang selama ini saya lakukan, termasuk menghukum siswa, itu anggapan saya adalah membuat anak itu semakin menjadi disiplin. Ini anggapan ternyata salah. Setelah saya mengikuti budaya positif bahwa menghukum anak, memberikan penghargaan, itu adalah salah, malah membuat anak tidak bisa disiplin.
anak akan bisa disiplin, yaitu dengan mengembangkan kesepakatan kelas. Nah, itu membuat anak lebih bisa disiplin. Ini yang saya kembangkan mulai dari minggu kemarin setelah mengikuti seminar budaya positif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuningsih, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMK Negeri Ngerawu, Bojonegoro. Kemarin saya mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 tentang budaya positif. Dari hal itu, seminar saya bisa mendapatkan banyak hal, terutama dari segi 3 restitusi, kemudian keyakinan kelas, juga ada lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat berarti sekali bagi saya, terutama. Sebelumnya saya belum pernah mendapatkan hal seperti ini dari guru-guru lain, dan insya Allah semoga ini bisa membawa manfaat bagi saya dan teman-teman yang mengikuti kegiatan seminar kemarin. Semoga harapan saya ini bisa kegiatan guru penggerak ini bisa berlangsung dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah, saya menyimpulkan bahwa satu, guru perlu menyusun keyakinan kelas bersama murid untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus menempatkan diri pada posisi kontrol manajer agar terwujud disiplin positif yang berusaha pada murid. Yang ketiga, guru harus menerapkan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid sehingga murid menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, guru perlu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid agar tercipta lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan aman. Oleh karena itu, perlu langkah dan strategi yang efektif, konkret, dan realistik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selain itu, perlu kolaborasi semua warga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.